Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Poco M6 Pro yang dijual dengan harga 2,8 juta dan Realme C67 yang juga dijual dengan harga 2,8 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana, apakah Realme C67 atau Poco M6 Pro, karena dari segi harga sama persis. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Seperti biasa, untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu ya guys ya. Dimana baik Poco atau Realme sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian di kelas harganya. Bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak dengan ketebalan tidak lebih dari 8 mm. Lalu untuk urusan audio sama-sama dibekali dengan dual speaker stereo ada di bagian bawah dan atas. Dan untuk konsep layar yang digunakan juga sama, baik Poco atau Realme sudah menggunakan konsep layar pancol display. Jadi secara look atau tampilan keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin ya guys ya. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut untuk layarnya, Poco M6 Pro memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED, refresh rate bisa sampai 120 Hz dengan tingkat kecerahan ada di angka 1000 nit. Sementara Realme memiliki layar sebesar 6,72 inch, resolusi juga Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 950 nit. Untuk resolusi dan tingkat kecerahan layar di kedua HP ini masih sama persis. Tapi kalau secara keseluruhan layar dari Poco M6 Pro lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena menawarkan banyak kelebihan. Seperti letak sensor sidik jari sudah in display, dimana hal ini sangat mempermudah saat penggunaan. Sementara di Realme ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Lalu yang kedua, karena sudah menggunakan panel AMOLED, jadi untuk AUD atau Always On Display di Poco sudah ada, walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik, sementara di Realme tidak ada. Dan satu lagi, untuk refresh rate-nya di Poco juga lebih tinggi, karena bisa sampai 120 Hz, sementara di Realme hanya mentok di 90 Hz. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini tidak beda jauh ya guys ya, dimana baik Poco atau Realme sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas serta tajam, dan yang pasti warna yang dihasilkan keduanya sama-sama pop up dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi walaupun Poco punya banyak kelebihan, tapi kalau secara kualitas di sini keduanya sama kuat, tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk spesifikasi, Realme memiliki kapasitas memori 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD, dan untuk jenis ROM-nya sudah UFS. Sementara Realme juga memiliki kapasitas memori 8/256 GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Tapi untuk jenis ROM yang digunakan sayangnya di sini masih MMC. Jadi walaupun secara kapasitas sama, di sini Poco lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena untuk jenis ROM yang digunakan sudah UFS, sementara Realme masih MMC. Lalu untuk dapur pacu, Poco ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra octa-core 2,4 GHz fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan Realme ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,9 GHz fabrikasi juga hanya 6 nanometer. Kemudian untuk sensor, baik Poco atau Realme sudah sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap, dimana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan gyro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di kedua HP ini juga sudah sama-sama ada. Artinya untuk urusan sensor, di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Mungkin yang sedikit bikin beda, Poco sudah dilengkapi dengan sensor remote atau IR blaster seperti ini, sementara di Realme tidak ada. Sedangkan untuk performanya, saya tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan Poco ada di angka 733 dan 2005 poin untuk multicore-nya. Sementara di Realme, skornya ada di angka 473 dan 1567 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark, di Poco bisa tembus sampai angka 436 ribuan, sementara di Realme hanya ada di angka 316 ribuan. Jadi bisa dipastikan untuk urusan dapur pacu, Poco ditenagai dengan chipset yang lebih gahar ya guys ya, terbukti dari skor Geekbench dan AnTuTu yang lebih tinggi saat pengujian. Sedangkan untuk gaming testnya, kedua HP ini saya gunakan buat main game Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Poco bisa sampai ultra dengan framerate hingga super, sedangkan di Realme juga bisa sampai ultra, tapi untuk framerate-nya hanya mentok hingga high. Di sini untuk gameplay, kedua HP ini sama-sama mampu menjalankan game dengan baik dan performanya pun sangat playable di kelasnya.
Kendala seperti lag atau frame drop jarang saya temui karena chipset yang digunakan sudah sama-sama ngebut. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini mampu dilibas habis oleh keduanya tanpa kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Poco ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sementara di Realme hanya bisa di Smooth High dan mentok sampai balance medium saja. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini juga mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya. Dan untuk sensor giroskop baik di Poco atau Realme juga sudah sama-sama responsif sehingga gameplaynya sangat menyenangkan. Pokoknya untuk urusan performa pada dasarnya kedua ini sudah sama-sama bisa diandalkan baik untuk kebutuhan kasual maupun gaming. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, di sini performa dari Poco jawabannya ya guys ya, karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar sehingga performa yang dihasilkan juga lebih satset. Jadi untuk urusan performa 1 poin lagi untuk Poco M6 Pro. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini lumayan beda jauh, di mana Poco sudah dibekali dengan fast charging 67 Watt yang hanya butuh waktu sekitar 53 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Realme dibekali dengan SuperVOOC 33 Watt dan butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan chargingnya di sini Poco jelas juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena lebih ngebut saat isi daya, bahkan bedanya bisa sampai 20 menitan. Lanjut untuk operating system, Poco berjalan di Android 13 basis MIUI 14, sementara Realme berjalan di Android 14 basis Realme UI. Dari penggunaan yang saya lakukan untuk urusan OS, buat saya di sini Poco juaranya karena OS yang digunakan memiliki banyak kelebihan. Seperti dari segi tampilan lebih user friendly dan gampang untuk di custom. Pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Mungkin yang sedikit jadi catatan di sini masih ada iklan yang terkadang muncul, khususnya saat kita buka aplikasi sistem bawaan Poco. Sedangkan Realme UI di C67 memiliki tampilan lebih kaku atau monoton, dan yang harus kamu ingat ada beberapa aplikasi yang tidak ada. Seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, galeri atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi radio FM. Buat kamu yang sering pakai mode game turbo di HP ini juga tidak ada. Artinya untuk urusan operating system di sini Poco juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena custom OS yang digunakan punya banyak kelebihan. Kemudian untuk sektor kamera, Poco M6 Pro dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan di Realme ada 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Jadi dari angka megapiksel yang digunakan, keduanya punya kelebihan masing-masing ya guys ya. Dimana Poco unggul dari kamera selfie-nya yang lebih besar dan sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide, sementara Realme unggul dari resolusi kamera utamanya yang lebih besar. Tapi kalau untuk fitur kamu tidak usah khawatir karena di kedua HP ini sudah sama-sama lengkap. Selain foto dan video masih banyak fitur menarik yang ditawarkan. Dan yang paling penting untuk perekaman videonya sama-sama sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS. Dan bicara soal kamera, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan keduanya terlihat masih 11-12, mulai dari tingkat ketajaman bahkan hingga saturasi warnanya. Jadi perbedaan megapiksel di sini sama sekali tidak terlihat. Namun yang jelas baik Poco atau Realme sama-sama mampu menghasilkan foto yang bagus untuk kelas harganya. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk foto selfie-nya juga demikian. Dari contoh berikut, foto yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh. Mulai dari ketajaman gambar, karakter warna, hingga tingkat kecerahannya, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Artinya untuk urusan foto, di sini keduanya sama kuat ya guys ya, baik kamera belakang maupun depan. Jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Pokoknya tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lebih suka hasil foto dari Poco M6 Pro atau Realme C67. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Poco M6 Pro untuk yang sebelah kiri dan Realme C67 untuk yang di sebelah kanan. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kesebilan dan kualitas suara yang dihasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kira-kira lebih oke yang mana? Dari contoh berikut, cara kualitas video yang dihasilkan keduanya juga masih 11-12 ya guys ya, seperti kecerahan dan tingkat kestabilan videonya.
Tapi kalau menurut saya, video dari Poco terlihat lebih oke, karena karakter warna yang dihasilkan lebih pop up atau ngejreng. Lalu untuk video kamera depan, saya rasa kamu juga bisa menilai kalau video dari Poco di sini terlihat lebih bagus. Mulai dari ketajaman gambar hingga saturasi warna yang lebih soft, khususnya di bagian warna kulit wajah. Jadi bisa dipastikan untuk perekaman video di sini Poco juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan karakter warnanya lebih ngejreng atau pop up. Dari semua poin yang sudah kita bahas, di sini ternyata Poco M6 Pro juaranya ya guys ya, karena poin yang dihasilkan lebih banyak. Dan secara keseluruhan, Poco M6 Pro juga lebih menarik untuk dilirik karena apa yang ditawarkan sudah paket lengkap. Seperti sudah menggunakan UFS memori, chipset lebih gahar, performa lebih lancar, fitur lebih lengkap, charging jauh lebih ngebut, dan yang terakhir hasil perekaman videonya lebih bagus. Jadi kalau kamu tanya mending pilih mana, di sini saya akan pilih Poco M6 Pro karena dengan harga kurang lebih sama, tapi apa yang kita dapat sudah paket lengkap. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.